karena hijrah dari sana saya aktif di gereja, di ibarat ada punya pemuda gereja, pemuda mahasiswa Kristen Banjarbaru. Nah, di situnya saya dilantik dari teman-teman jadi mulai tertarik dengan Islam. Karena di situ kan di kampus itu kebanyakan kan teman-temannya kan semuanya seperti kita saat ini. Pakai gamis? Iya, gamis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ngaji Cerdas. Kali ini saya bersama Bunda Adel. Ya. Masya Allah. Apa kabarnya Bunda Adel? Alhamdulillah Ustazah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Bunda Adel kondisinya? Sementara ini lagi ada batuk sedikit Ustazah. Masya Allah. Syafakillah. Semoga lekas sembuh. Ya, Ustazah. Baik Bunda Adel. Boleh memperkenalkan diri dulu Bunda Adel, namanya, iya. kemudian usianya, dulunya beragama apa, dan mungkin di luar Banjarbaru dulunya. Oh iya. Kisahnya bagaimana? Silahkan. Iya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asalnya nama lengkap Adelina Widianti Kamara Ustazah. Dari kecil alhamdulillah di lingkungan Kristen. Saya lahir tanggal 24 Agustus 79. Lahir di Maluku Utara, itu bagian timur. Bagian timur. Jadi setelah lulus SMA, saya hijrah ke Banjarmasin. Nah, itu ceritanya awalnya saya hijrah ke Banjarmasin. Jadi dari SD sampai SMA itu saya masih Kristen. Alhamdulillah setelah hijrah lulus SMA, saya hijrah ke Banjarmasin, ikut sama Pak D. Kebetulan Pak D dinasnya di sini, jadi saya ikut sini. Ceritanya merantau gitu saja. Merantau sini, niatnya mau kuliah. Qadarullah, kuliahnya nggak habis, malahan saya dapat hidayah Islam Ustazah. Ya, karena saya ikut, kebetulan saya masuk Universitas Bahasa Asing. Nah, di situ saja mulai tertarik karena kan background saya dari Kristen Protestan, yang dulu saya aktif di gereja, aktif mengajar anak-anak gitu, aktif ibaratnya dalam kegiatan agama di Kristen itu aktif lah gitu seperti itu saja. Sampai saya kuliah di Stiba juga, kebetulan juga di Stiba itu ada komunitas Kristen. Saya pada tahun 2000 itu saya ke sini tahun 2099 Ustazah. 2009. 1999. Oh, tahun 1999. Nah, saya kuliah sempat cuma 6 bulan aja Ustazah. 6 bulan kuliah itu tahun 2000 itu udah mulai tertarik dengan Islam. Karena di situ kan di kampus itu kebanyakan kan teman-temannya kan semuanya seperti kita saat ini. Pakai gamis? Iya, gamis. Sedangkan saya ya seperti apalah gitu kan. Jadi kebetulan waktu tahun 2000 awal itu saya karena hijrah dari sana saya aktif di gereja, di ibarat ada punya pemuda gereja, pemuda mahasiswa Kristen Banjarbaru. Nah, di situnya saya dilantik dari teman-teman jadi ketua mahasiswa Banjarbaru, mahasiswa Kristen. Ya. Jadi emang niatnya seperti itu Ustazah, kita mencari supaya mengajak mereka gitu. Tapi qadarullah saya nggak seperti itu gitu. Jadi di situ saya sudah mulai tertarik karena lihat di bajunya seperti apa, kok saya seperti ini. Nah, kebetulan teman-teman dari Darussalam kan banyak Ustazah, Darussalam. Mereka semua pakai hijrah, pakai jubah semua. Jadi saya sering komunikasi sama mereka. Saya dengan background celana di tengah-tengah masih seperti ini. Jadi rasa awam sih bagi mereka ya, lihatnya seorang Adel kok bisa
ke sebelah gitu kan, Mhm artinya mhm mhm bisa hijrah ke mhm Islam. Jadi saya bilang sama mereka karena mahasiswa kan kita diskusi gitu ya Ustazah ya. Saya mhm diskusi sama teman-teman yang dari Pondok Darussalam itu, mhm "Gimana sih supaya saya bisa seperti kamu tuh bajunya?" "Oh nggak boleh mhm. Del, kamu harus masuk Islam dulu." "Enggak, saya belajar dulu," saya bilangin gitu. Jadi Oh. sempat saya sebelum sebelum masuk Islam itu saya belajar dulu di Darussalam sama teman-teman kampus itu. Mhm. Artinya belajar Iqra, cara menulis Iqra, baca alif itu tuh belum syahadat itu Ustazah. Jadi Mmm. masih berdebat sama ibarat diskusi sama teman-teman mahasiswa Mhm itu, mhm. "Ini loh Del, Islam tuh seperti ini." Jadi artinya ada perbedaan lah seperti yang agama saya dulu, seperti yang sama yang Islam ini. Mhm Jadi saya keras yang punya saya, teman-teman ya seperti itu juga. Ya mhm qadarullah karena mungkin, itulah sudah sampai wahyu Allah ke saya, jadi, mhm. eee, kalah saya dengan debat teman-teman Mmm. yang sampai di situ saya cuma ingat pesan teman-teman gini, "Kalau di Islam Del, kita mau sholat itu harus bersih." Mhm Ya, saya mikir juga, "Oh iya ya, kalau saya dulu ini nggak apa-apa saya maaf dari apa aja saya bisa sembahyang gitu kalau mhm agama saya dulu. mhm. Mau ke gereja juga ibaratnya kan kita baju biasa aja, tapi kalau di Islam." Nah, di situ saja yang membuat saya ini tertarik dengan Islam. Karena, Mmm. eee, Islam ini benar-benar bersih dalam hati saya saat itu. Mhm Jadi mhm saya diskusi sama mhm teman-teman tuh, "Oh iya ya memang kalau Islam harus seperti itu Del, jadi kamu harus benar-benar membersihkan diri sebelum mau mau sholat ketemu sama Allah tuh kamu membersihkan diri." Iya ada caranya, itu pelan-pelan saja saya mhm belajar. mhm Belajar itu bukan langsung belajar wudhu, bukan, belajar mhm. mencintai Islam itu dari dasar. Mmm. Karena kan, saya harus benar-benar tahu, jangan Mhm cuma ibaratnya saya mhm dengar, "Oh syahadat seperti itu," enggak. Jadi, mhm saya pelajari dulu sama teman-teman ini, kalau Islam dasarnya seperti ini deh, akidahnya seperti ini. Ya saya mikir, loh kalau di gereja aja kan saya seminggu sekali aja ke gereja. Tapi mhm kalau di Islam mhm. kan mereka bilang, "Kamu 5 kali loh Del." Mmm. Saya mikir juga Ustazah, tapi ya bismillah pasti saya bisa. Nah Mmm. jadi, diuslupi Ustazah, setelah kuliah saya ke Darussalam. Oh gitu? Heeh, main nanti ke situ. Nanti Mhm. setelah itu mungkin teman-teman yang punya kos itu jadi saya pas sudah mulai tertarik dengan Islam itu, saya udah Mhm berkurang dengan komunitas teman-teman Kristen. mhm mhm Jadi, mhm tetap background-nya salib tuh belum lepas Ustazah, karena mhm kan kalau mhm sudah pulang ke rumah, ya tahu, mama masih tahu. mhm Jadi mhm kebetulan itu Ustazah waktu saya ke sini kan mama sama papa tuh masih di kampung kan, belum mhm belum ke mhm sini. mhm. Kebetulan pas sudah ada apa, ada masalah sedikit di kampung, ibu sama bapak ikut sama saya ke Banjarmasin. Nah, itu seperti Mmm. biasa, saya seperti biasa melayani Tuhan lah di gereja Mhm gitu ya. mhm Setiap hari Minggu saya ke gereja, sudah pulang. mhm. Nanti pas ke kampus, ganti lagi perdebatannya, seperti itu. Oh ini Mmm. Islam seperti jadi Iya iya. artinya di diri saya ini saya kepingin Islam itu seperti apa sih? Nah, Mhm karena saya penasaran dengan melihat "Ih kok bajunya bagus?" Saya bilangin gitu. Dari situlah ya saya tertarik melihatnya dengan penampilan umat muslimah ini. mhm Jadi dari situ setelah 6 bulan, akhir-akhir tahun 2000 itu, saya bulatkan masuk syahadat di Darussalam itu sama Masya teman-teman di situ. Allah. Jadi setelah sudah bersahadat, kan bingung nih Ustazah, saya kan harus musti ke sana, ke sini, Mhm bawa mhm mukena minta diajarin situ, mhm qadarullah, kebetulan saya lamar ada satu dinas pendidikan itu mencari lowongan kerja. Jadi biasalah mahasiswa ya mhm Ustazah lah, mhm sambil mhm cari sampingan, jadi saya daftar ikut mhm melamar bagian sekretaris. Itu kebetulan tahun itu, tahun akhir tahun 2000 itu sudah mulai masuk sudah syahadat Ustazah, mhm tapi belum mhm saya Islam dah, cuma masih ikut-ikut gitu mhm Ustazah. Nah, kebetulan pas sudah, gabung di apa, satu agensi itu saya ikut kerja di situ, mhm. ketemulah sama suami saya ini. Itu sebelum Mmm. suami Ustazah, masih PDKT. Mhm Seperti mhm itulah. mhm Jadi masih bilangin, "Loh Del, kok kamu Kristen ya?" Gitu. Cuma mhm saya bilangin, "Saya sudah Islam, cuma kan mhm untuk menutupi diri ke keluarga karena kan, mhm keluarga bahwa saya ini, masih Kristen," gitu. mhm Nah, mhm alhamdulillah mungkin pendekatan sering ketemu sama calon suami tadi itu, mhm. beliau mau membimbing gitu Ustazah. Kalau Mmm. gitu Del, ya kalau kamu mau mending kita ini aja lebih serius lagi gitu Ustazah. Mhm
Alhamdulillah ngomong sama ibu sama bapak, ya Mhm. udah daripada itu ibu sama bapak belum tahu kalau saya masuk Islam Ustazah. Mmm. Setelah pas nanti calon suami ini mau ngomong sama ibu, mau serius sama saya, Mhm. di disitulah baru ibu sama bapak kaget. "Lah, Del, kamu sudah ini ya? Sudah mau ngomong apa?" Jadi Mhm mhm memang mhm. ya Ustazah lah mungkin di satu sisi sebagai orang tua kaget ya. Mhm. Kaget karena, beliau tahu saya seperti apa di Kristennya, Mhm. terus setelah habis kerja itu kok pulang-pulangnya habis kuliah kok di dalam rumah tuh ada lengkap, mukena ada, Quran Al-Qur'an ada. ada. Jadi ibu pada Mmm. tanya, "Oh kamu udah masuk Islam ya, Kak?" Udah saya peluk sama ibu, saya minta Mhm. ampun sama ibu. Mhm. Kebetulan kan yang calon suami suami itu kan udah ke rumah. Jadi Mmm. bilang mau serius sama anak ibu. Nah, Mhm. jadi dikira ibu sama bapak ini saya masih Kristen gitu. Tapi Mhm. ya ya Mhm. udah saya jelaskan ke ibu sama bapak, Mhm. saya sudah masuk Islam, Mak. Wah, Mhm. nah yang saya ingat di situ pesan ibu sama bapak itu, kalau memang itu sudah pilihan kamu, Mhm. sudah jalankan itu. Mmm. Jadi alhamdulillah untuk pas saya masuk yang pertama nggak ada pertentangan apa-apa dari orang tua, orang tua cuma pesan sama saya, "Kalau benar-benar itu pilihan kamu, jangan main-main agama." Nah, Mhm. karena kan ada pengalaman setelah ikut suami gitu kan Iya. Ustazah, Mhm. biasa karena kita nikah karena suami, perjalanan waktu nanti Mhm. bisa kembali lagi. Itu aja Mhm pesan mhm. ibu sama bapak. Mhm. Mungkin Mhm. itu aja dulu Ustazah Oh, iya. perkenalan pertama Mhm mhm saya. mhm. Kemudian bagaimana perasaan, Bunda ketika, sudah memutuskan masuk ke dalam Islam? Oh iya. Nah Mhm. ini alhamdulillah setelah saya masuk Islam, tahun akhir 2001 kan saya menikah Ustazah. Mhm. Setelah menikah, alhamdulillah kan itu lebih lebih benar-benar ada imam yang bisa mengarahkan saya. Mhm mhm. Jadi beliau alhamdulillah juga beliau, sangat dekat dengan agama Islam, jadi Mhm beliau mhm. benar-benar mendidik saya tuh dari nol gitu, "Ini loh, Mhm ini mhm Islam yang mhm. benar." Mhm. Cuma beliau sering tanamkan ke saya, "Ingatlah, Islam itu tidak memberatkan orangnya. Mhm. Kamu Mhm. Islam nggak memberatkan kamu kayak orang masuk Islam, Mhm. tapi kamu harus benar-benar berjuang supaya Islam itu lekat di hati kamu." Mhm. Makanya Mhm. alhamdulillah saya, karena suka sama anak-anak ya Ustazah ya, Mhm. masih Kristen suka sama anak-anak, saya bilang sama suami, karena kalau kayak gitu daripada saya harus nyari guru ngaji ya Ustazah ya, Mhm. saya mendatangkan guru ngaji ke rumah, gimana setelah pas saya udah melahirkan, saya kepingin punya sekolah sendiri Ustazah. Ya, Mmm. jadi, Mhm mhm punya mhm. sekolah sendiri. Jadi kata Mhm. suami, "Oh bagus." Jadi saya niat sama suami, alhamdulillah itulah Ustazah Mhm. dimudahkan Allah, saya untuk ngaji Iqra itu secepatnya gitu saja, untuk bacaan sholat itu Mhm saya mhm alhamdulillah nggak mhm. nggak merasa Karena punya merasa sekolah sendiri ya? iya, jadi Mhm. waktu setelah ketemu sama suami diarahkan bacaan sholat dengan benar, mungkin selama ini kan masih ya tuh PR kayak pengalaman kita para mualaf itu kalau mau sholat kan ditempel Ustazah ya, Iya saya iya. tempel. Saya Mhm. tempel di depan itu, jadi Mhm. sambil baca, belum bisa bahasa Arab, cuma niat dalam hati saya ini, kok mereka bisa, kenapa Mhm. saya nggak bisa? Jadi Mhm. saya bilang sama suami, "Bisalah pelan-pelan nanti ajarin saya supaya saya bisa benar-benar baca yang Arabnya, jangan membaca sama Latinnya aja." Mhm. Nah, ya itu saya diskusi sama suami, alhamdulillah suami meridhoi. Jadi Mhm. setelah melahirkan, kan guru ngaji datang ke rumah Ustazah, Mhm. datang ke rumah setelah Masya Allah. melahirkan, saya sudah hatam Quran, saya bilang sama suami, kata suami, "Oke silakan dibuka." Nah, kumpullah anak-anak di dekat rumah, Mhm. buka buka TK Quran, jadi sekitar 20 anak-anak kumpul di rumah, kita ngaji. Tapi bukan saya yang Mmm. ngajar, saya Mhm cari mhm. guru ngaji. Jadi Mhm. itu uslubnya Ustazah. Mhm Uslubnya mhm. apa? Supaya saya bisa ngaji juga. Walaupun saya Mmm. ya gitu kan cuma hatam-hatam kan dibantu guru ngaji. Mhm. Jadi maksud saya kalau bisa tuh saya Mhm fase mhm. hurufnya, saya Mhm. datangkan guru ngaji, buka anak-anak, saya bisa ngaji Mhm situ. mhm. Nah, di situ yang momen-momen yang menurut saya pribadi yang bersejarah sama agama Islam itu Ustazah, Mhm mhm. qadarullah setelah, 5 tahun berkeluarga, Mhm. suami saya tuh meninggal Ustazah. Innalillahi wa inna ilaihi Nah, raji'un. meninggal di situ cuma suami sudah bilang, pesan sama saya punya rumah Ustazah. Mhm. Nah, saya nggak tahu rumahnya itu apa, jadi saya Mhm. punya rumah.
Jadi rumah saya itu sudah jadi, pondasinya tuh saya sudah kuat, sudah Mhm. kokoh. Jadi tinggal pondasinya rumah itu, terserah nanti mau dipolisi apakah, yang penting rumah itu saya pondasinya sudah kuat. Saya nggak paham Ustazah. Mhm. Qadarullah setelah beliau meninggal, nah disitulah godaannya, cobaannya. Mmm. Artinya sekolah saya sudah mulai, eee, Berjalan. berjalan, Mhm. otomatis kan karena murid banyak, sudah Mhm. 50 santri, Mhm. dengan catatan sekolah saya pertama tuh tanpa diminta infak Ustazah. Jadi Mmm. anak-anak yang di samping rumah itu bebas ngaji, Mhm. Mhm. bebas ngaji, pulang dikasih jajan, siapa nggak senang Mhm. anak-anak, ya. Mhm. Alhamdulillah setelah sebelum suami meninggal tuh saya sudah minta izin nomor unit ke BKPRMI, ulun sebut Mhm. ya, di Mhm. BKPRMI masih diproses. Nah, masih proses Mmm. karena kan dilihatin dulu, ditinjau dulu ini. Qadarullah pas suami meninggal, baru suami meninggal 2 hari dari BKPRMI datang membawa surat Ustazah. Mhm. Itu hadiah ulun, hadiah Mmm. saya dari situ karena Dapat izin. dapat izin Mhm. BKPRMI datang nanya, Mhm. "Mana sih yang nama Bu Adel?" Nah, Mhm. kebetulan baru 2, 3 hari suami Mhm. meninggal, datang. Mhm. Setelah datang, duduk saya sama bapak itu, dibilangin, "Bu, ini saya membawa, SK unit, nomor unit. Mhm. Jadi Mhm. Ibu terdaftar di BKPRMI." Senang saya Mhm. Ustazah, Mhm. senang. Terus ditanya sama bapak tuh, "Selama ini siapa mendanai sekolah Ibu?" Mhm. Jadi saya bilangin, "Selama ini suami saya, Pak." Saya bilang Mhm. gitu. Tapi qadarullah 3 hari yang lalu baru meninggal. Kaget, Mhm. Mhm. bapaknya tuh Mhm. kaget di situ. Mhm. "Gimana Bu, nasib Ustazah sama anak-anak nih, sekolah Mhm. Ibu gimana?" Mhm. Itulah, saya langsung bilang sama bapak, kebetulan beliau belum tahu background saya tuh siapa Ustazah. Jadi Mhm. saya Mhm. kenalkan, "Bapak, Pak, saya ini, dari Kristen." Mhm. Kaget beliau di situ. Mmm. Saya berniat saya punya sekolah, Mhm. alhamdulillah saya punya sekolah. Mhm. Nah, Bapak ngantar nomor izin saya dapat. Mhm. "Kenapa Bapak kaget?" Saya bilang, "Suami saya meninggal." Nah, Mhm. ya langsung langsung si bapak tadi bilang, "Terus yang danain siapa?" Jadi saya Mhm. bilangin, "Yang meninggal kan Pak, suami saya." Mhm. "Iya, tapi iya yang meninggal suami, tapi Allah nggak meninggal." Nah, Allah nggak Masya meninggal. Jadi Allah. kan insya Allah suami saya meninggal, rezeki dari mana Allah sudah siapkan. Saya Mhm. yakin Mhm. pasti Mhm. ada rezeki untuk sekolah saya ini bisa berjalan terus. Mhm. Mhm. Alhamdulillah Mhm. setelah itu, mungkin beliau lihat, saya benar-benar serius Ustazah ya, saya Mhm. memang haus akan ilmu Islam, jadi di mana ada pengajian, di mana ada apa saya ikut. Mmm. Nah kebetulan pas setelah berjalannya waktu TK sudah jalan, santri sudah mulai banyak, ya saya dikenalkan sama ustazah, ada ustazah kita yang pembimbing saya, Mhm. jadi beliau bilang, "Bu gimana kalau kita bikin parenting buat anak-anak?" Nah, Mmm. itu sebelum saya mengenal Islam yang artinya selama yang saya pertama itu tahu, "Oh ini Islam seperti ini aja. Mhm. Nah, kamu Mhm. harus jalankan sholat ini." Saya taunya cuma segitu. Mhm. Mhm. Ketika saya ketemu sama ustazah saya itu, Mhm. disitulah dibimbing, Mhm. "Oh ini Mhm. Islam yang selama ini seperti ini." Jadi alhamdulillah setelah suami saya meninggal, saya dapat pembimbing dari ustazah yang benar-benar mengarahkan Mhm. Islam Mhm. yang sebenarnya seperti apa. Nah, disitulah lebih melekat lagi Islam dalam diri saya. Mhm. Artinya yang Mhm. mungkin selama ini cuma tahu sholat-sholat yang biasa aja, Mhm. lebih memahami lagi, oh ini Islam banyak. Akhirnya jadi Nggak cuma ketika sholat nggak aja. cuma sholat aja, jadi Mhm. ketika ada keluarga, kebetulan pas suami saya meninggal tuh keluarga besar saya dari ibu, Maluku. bapak, dari Maluku, dari Manado, Mhm. dari Ternate, semua tuh pada berdoa, Mhm. mudahan si Adel ini masuk Balik lagi. lagi, balik lagi. Cuma ya Subhanallah. qadarullah saya bilangin, Mhm. insyaallah saya sudah ini jalan saya. Karena Mhm. buktinya kan saya sudah ada punya sekolah, artinya bukan kebanggaan Ustazah ya, bukan Mhm. Mhm. kebanggaan punya Mhm. diri saya sendiri, Mhm. tapi kebanggaan saya bisa belajar di situ. Mhm. Saya bisa Mhm. belajar di TPA itu kan belajar Iqra seperti apa, Mhm. belajar adab Islam seperti apa. Jadi kan Mhm. enggak sia-sia gitu. Nah, Ustazah Mhm. saya masuk Mhm. Islamnya semua gitu, nah saya belajarin. Mhm. 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 Jadi, reaksi keluarga masih Iya, menanti ya memang Bunda? setelah suami meninggal tuh semua keluarga tuh kalau bahasa kita di Islam mah alhamdulillah deh imamnya sudah nggak ada gitu Ustazah, paling Adel nih Mmm. masuk lagi. Cuma Mhm. saya ingat Mhm. karena pesan suami saya bilangin apa,
rumah saya sudah bangun deh, tinggal Mhm kamu aja mhm polisi. Saya kira karena kan bentuk rumah itu belum selesai Ustazah. mhm Pikiran saya, oh mungkin mhm rumah itulah. mhm. Sekalinya pas perjalanan waktu, ya itulah yang rumah yang dimaksud beliau tuh akidah Islam saya, Keimanan, keimanan saya. Itu Masya karena kan Allah. keluarga besar, pendeta, dari Mhm, mama juga pendeta, dari papa juga pendeta. Jadi kan semua mmm, pada bilang, ya kalau bisalah balik lagi karena nggak ada imamnya lagi gitu. mmm, mhm Iya, mhm mhm. alhamdulillah ya masih bertahan Mhm setelah, mhm mhm. malahan qadarullah setelah, bapak sama ibu masih di sini, saya Mhm tetap menghargai bapak sama ibu, mhm karena kan mhm. beliau tetap orang tua saya gitu Betul saja. betul. Mhm Iya, mhm mhm. Jadi, di awal masuk mereka menerima, mhm. tapi ketika Suami suami meninggal, meninggal malah berharap iya, untuk kembali mereka lagi ya? berharap mau kembali. Karena mengira masuk Islamnya karena Iya, karena menikah. suami tadi. Padahal bukan Enggak, karena belum itu. tentu seperti itu, gitu Betul betul. saja. Masya Allah Bunda. Kemudian bagaimana agama Islam mempengaruhi kehidupan sehari-hari Iya. Bunda? Alhamdulillah Ustazah ya, setelah proses berjalannya suami saya meninggal 2 tahun Mmm, lebih, mmm, eee, saya alhamdulillah dapat dapat jodoh juga, mmm. jadi alhamdulillah kami sama-sama mualaf juga. Jadi Jadi yang kedua ini yang kedua mualaf ini juga? mualaf Mhm juga, mhm. jadi sama-samalah kita sama-sama belajar. Mmm, Kalau dari suami pertama saya punya anak perempuan Ustazah, mhm yang suami kedua ini laki-laki. mhm Jadi dari situlah, Islam membekas ke saya apa, saya bisa menerapkan ke anak-anak. mhm Ini mhm loh, mhm Islam yang benar seperti ini. Jadi mhm yang kamu teladani itu, yang kamu lihat yang selama ini tuh, lihat ke mami. mhm Artinya, digembleng dari pertama masuk Islam, sampai berdiri kokoh seperti ini ya karena Islam yang merubah. mhm Iya, yang mhm merubah. mhm Artinya mhm kan dari sikap kita, dari tindakan kita, mhm eee eee, tutur kata kita, mhm ke teman-teman yang di luar sana kan, dari situ mhm bisa mencerminkan, "Oh, sekalinya Islam itu seperti ini, bukan mhm seperti yang mhm mereka lihat dengar." Karena terus terang Ustazah dari keluarga saya itu, mereka mendoktrin sama saya, apalagi dilihati Ustazah ya setelah saya masuk Islam kan, penampilan saya nggak seperti yang Islam yang lain, mhm, teman-teman yang betul, lain. berubah nih. Mhm Teman-teman lain mungkin masih proses Ustazah ya, mhm mungkin masih maaf, masih pakai rok apa, kalau mhm saya enggak. mhm mhm Setelah saya bersyahadat, saya sudah tahu baju baju muslimah itu seperti apa, saya langsung seperti itu. mhm Kerudungnya seperti apa, himar seperti apa, saya seperti itu. Jadi kan, dari keluarga saya di Ternate, yang di Manado tuh kiranya saya tuh Islam yang seperti yang tanda kutip Ustazah, ekstrim? ekstrim. Mhm Jadi mhm alhamdulillah di situlah karena saya sudah ada dikasih bekal dari suami pertama, jadi saya jelaskan, saya kebetulan dapat dibimbing juga sama ustazah-ustazah saya, dibimbing, mhm, eee, sebenarnya Islam yang saudara-saudara saya tahu itu salah, heeh, mmm, Islam yang benar itu seperti saya lakukan, saya bilangin gitu, "Coba tanya ibu sama bapak, seperti apa saya lakukan ibu sama bapak." Itu mmm, jadi saya mencerminkan ke bapak sama ibu, walaupun bapak sama ibu beda sama saya mhm tetap menghargai, yaitu mhm agama ibu gak agama ibu, agama saya agama saya. mhm Jadi terserah ibu, ibu tapi yang satu, yang penting kalau saya seperti ini, alhamdulillah bapak sama ibu walaupun ya di lisan beliau, mengikhlaskan, tapi mhm, kan dalam hati kan kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. iya Tapi betul. qadarullah dari kami 3 bersaudara Ustazah, saya anak Mhm pertama, mhm ada yang nomor 2 laki-laki, ada yang mhm ketiga perempuan. Yang mhm, ketiga ini Kristen, yang kedua ini yang laki-laki nih Islam, mualaf Masya juga. Allah. Jadi Jadi ikut ikut, dengan Bunda? ikut sama saya Mhm juga. Jadi setelah saya sudah, 5 tahun saya masuk Islam, adik mhm. saya ikut juga Oh masuk diikuti Islam. oleh adiknya Heeh, Bunda adik ya? adik ikut terus masuk Mhm Islam. Jadi itu peran suami juga, suami bilang, mumpung saya nggak tahu itu mungkin sudah reaksi suami ya, arwah mhm suami pertama mhm tuh, mhm itu kalau adik sudah masuk Islam, "Coba Bang, maaf minta disunat aja, mumpung saya masih ada." Nggak tahu gitu Ustazah. mhm mhm Qadarullah setelah itu saya diskusi sama adik, adik mau, setelah mhm disunat, mhm. nggak sampai itu suami saya meninggal. Jadi kan mungkin maksud Oh, suami ini, selesailah sudah dia mhm mau mhm meninggalkan mhm kami ini. mhm Nah setelah, ini saya baru mungkin bulan Desember kemarin, mhm. adik saya yang laki-laki ini baru meninggal Ustazah. Oh, iya Alhamdulillah iya. meninggal juga dengan, Innalillahi. apa, kita Dalam seperti keadaan keadaan muslim. Islam, Mhm muslim,
itu tantangan berat buat saya Ustazah, karena kan Mhm. keluarga besar saya tahu kan adik saya ini kan Kristen. Nah, setelah Mmm. bapak sama ibu meninggal kan sama saya juga. Mhm Jadi bapak sama ibu mhm. meninggal juga dikira mereka ini saya mau islamkan bapak sama ibu. Oh gitu, Jadi saya karena yang bilangin, mengurusi ya karena mengurusi semua kan heeh saya, adik heeh, saya yang laki mhm perempuan ini kan masih di kampung sana. Cuma saya mhm bilangin kalau benar-benar bapak sama ibu saya sudah Islam kan nggak mungkin Pak meninggalnya seperti itu, saya bilangin mhm gitu. mhm Nah tapi kalau adik ini karena memang saya yang saksi semua, saya yang saksi mhm beliau masuk mhm Islam, saya yang semuanya di situ. Jadi mhm pada mereka langsung diam di situ, oh ya sudah memang mhm sudah pilihan seperti itu, mhm, heeh. akhirnya dikuburkan dalam Akhirnya keadaan dikuburkan, alhamdulillah muslim. dikuburkan secara Mhm muslim. mhm mhm Jadi, mhm. keluarga di Ternate, di Manado, semua tuh pada telepon ke saya, Mhm "Del, kalau kamu nanti suatu saat kamu sakit, cepat telepon kami." "Buat apa?" Saya bilangnya gitu mhm saja. mhm. "Iya cukup yang si ini aja yang" heeh, Oh mautnya gitu, mereka tuh mhm saya mhm kembali mhm, lagi. Jadi saya mhm bilangin, mhm, "Ya nggak mungkin sih ya, niatnya mhm mereka masih seperti itu, masih mhm, kepingin kalau masih bisa mengharap, masih mengharapkan mhm kalau saya mhm supaya balik lagi." mhm, Tapi ya insya Allah nggak ada Ustazah. Pesan Masya sama Allah, saya sering mhm bilang sama ibu, bukan saya menjelekkan agama saya dulu, bukan. mhm mhm Ibarat saya bilangin, ludah yang saya sudah buang, nggak mungkin mhm, saya jilat lagi. Insya mmm, Allah, mhm mhm, eee, itu sebagai kenangan ulun yang dulu, tapi kita kan harus berjalan ke depan dengan agama saya yang seperti ini. mhm Mhm. mhm mhm Alhamdulillah mhm, dari situ ibu karena saya perlakuan sama ibu sama bapak, ya seperti yang dicontohkan Nabi birrul selalu walidain ya, dirodai, tetap saya mhm merayai ibu, bapak. mhm Jadi sampai kiranya ibu mau pulang ke kampung sama adik, mau mhm habis sama bapak sama adik, karena kan sama-sama Ustazah ya, mhm, sama-sama Kristen. Qadarullah ibu nggak mau pulang ke Banjarmasin. mmm, Jadi ya itu ya, eee, selama saya merawat ibu sama bapak ya, saya terus berdoa gitu saja, tapi mhm ya mungkin mhm kan yang punya hati ya kan Allah, mhm mhm, ya yang gitu, menggenggam genggam hati tetap hati ibu Allah, sama bapak, betul, mhm, gitu. jadi ya diikhlaskan, Ikhlaskan, mhm. Bahwa ternyata Allah belum belum memberikan hidayah memperlihatkan, kepada inggih, kedua orang tua, tapi alhamdulillah adik adik sudah sudah, ikut, inggih. dan Masya Allah. Apa yang Bunda harapkan dari, agama Islam, dalam kehidupan Bunda ke depan nih? Mhm, Ini kan sekarang masih masih di sini dalam iya, keadaan masih dinanti nanti oleh dinanti keluarga keluarga besar, besar, Bunda mengharapkan apa terhadap Islam? mhm. Mhm Kalau saya sebagai mualaf nih Ustazah ya, jujur, mhm mhm. dalam tanda kutip ada sebagian mengatakan tuh kita sudah punya KTP untuk masuk surga Ustazah. Masya Tapi Allah, KTP-nya itu kalau kita nggak melakukan apa yang ketaatan, ketaatan heeh, kepada Allah kan nggak mungkin KTP itu dapat. Nah, mmm. jadi ke Mhm depannya mhm saya mhm. berharap, tetap terus saya belajar mengkaji Islam dengan benar, Mhm mhm. mengkaji Islam dengan benar, mencontohkan kepada tetangga atau sahabat-sahabat maupun keluarga saya bahwa selama ini tuh yang saya dibimbing di sini itu bukan apa, artinya Islam yang seperti mereka lihat. Jadi Mmm. memang benar-benar Islam Islam itu sudah merubah diri saya. Yang dulu mungkin saya dari perkataan, dari mungkin sabarnya belum, ketika Mhm kita mhm. dibina di sini, kita juga bisa melatih gimana agar kita lebih dewasa, lebih kita memahami Islam itu bukan cuma ya sekedar kita tahu aja Ustazah, tapi Mhm kita bisa mhm. Islam yang kita sudah dapat saat ini, kita bisa berbagi dengan teman kita. Mhm mhm. Jadi jangan merasa tadi, sudah cukup artinya saya sudah punya TK Quran, saya sudah bisa seperti ini, eee, cukup aja sudah, enggak. Mhm Tetapi mhm. harus terus terus kita belajar, terus belajar Islam lebih lebih benar-benar lagi Mhm dalam mhm kehidupan mhm. kita. Iya, jadi ingin lebih banyak mempelajari Islam dan ingin berkontribusi juga di Kontribusi dalam juga. Islamnya Bunda. Kemudian bagaimana Bunda merespon tentang pandangan negatif? Nah, pandangan negatif yang, seringkali itu dikaitkan dengan Islam, baik itu Iya. di media dan di masyarakat. Oh iya. Mhm. Memang sering Ustazah, saya kan, di media juga aktif juga. Jadi kan Sosial banyak media ya? sosial media, jadi Mhm kan, sering men-share tentang Islam, jadi kan mhm mereka sering nanya, eee, mhm apa, "Memang selama ini kan yang kita tahu itu Islam seperti itu yang kamu ikut tuh
keras gitu. Mhm Tapi saya mhm bilangin, "Coba kita duduk sama-sama, ayo mhm kita pelajari dengan benar-benar, mhm nggak mungkin contoh dan teladan kita kok mengajarkan kita yang seperti itu, yang kalian-kalian di luar dengar. Tapi mhm selama mhm ini yang kita rasakan, alhamdulillah banyak perubahan dalam kehidupan kita." mhm Heeh, mhm dari mungkin dari kita yang dulu berbaju yang belum seperti apa, alhamdulillah kan kita sudah paham. mhm Nah, terus kita, ke depan kita dapat masalah apa, dalam masalah bermuamalah kita udah bisa tahu batas-batasnya. mhm Kita mhm ketika mungkin keluar rumah, tahu ada batasnya, izin mhm suami, mhm ya kalau sudah ridho ya udah kita jalani. Jadi mhm kan mhm memang benar-benar semua ini ke depannya, eee, kita jangan cuma merasa dibilangin orang seperti itu, kita berdiam diri. mhm Jangan saja mhm kalau saya mhm pribadi, kita harus tentukan bahwa kita tunjukkan, buktikan kepada orang-orang itu bahwa selama ini yang kita jalani ini, yang Islam seperti ini ya Islam yang mhm benar. Artinya, mhm mhm nggak menyesatkan orang. Karena mhm, selama betul, saya ikut di sini nggak ada sih mhm. yang bilangin, "Del kamu harus lepas kerudung," nggak ada, malahan lebih membina. Mhm Lebih mhm membina. mhm Saya banyak ustazah ikut pengajian di mana-mana, tempat mhm teman. Mereka sering bilang juga seperti saya, "Hati-hati loh kalau ikut yang ini." Kan saya bilangin, mhm "Saya sholat sama 5 mhm waktu, mhm kiblatnya sama ke sana, Qur'annya mhm sama, ngapain saya mhm takut?" mhm Iya, jadi di situ kan ya seperti biasalah ustazah lah, mhm itulah sedikit kerikil-kerikil supaya menggoda iman kita, heeh. mhm, Tapi betul, bismillah insyaallah sudah walaupun mereka mau ngomongin Islam ini seperti apa yang mereka mhm lihat, mhm insyaallah enggak lagi. Kita mhm harus mhm benar-benar belajar Islam dengan kafah, artinya, mhm Islam yang jangan cuma di luarnya aja, mhm harus mendalami lebih benar. mhm Seperti pohon kan jangan cuma petik buahnya, mhm harus mhm akarnya. Nah, mhm, akarnya itu dengan apa? Ya memang akidah yang benar-benar, akidah yang benar tadi. Ya itu saja. betul betul, betul sekali Bunda. Kemudian, ini Bunda, apa yang bisa dilakukan oleh, orang-orang di sekitar Bunda untuk memahami Islam dan mualaf secara lebih baik? Mhm. Mhm Orang-orang di luar sana, kalau mhm karena saya berkecimpung banyak di wali santri ya Ustazah ya, mhm otomatis kan, di luar di tetangga-tetangga itu kan, mereka pada tahunya, tempat saya di TPA saya itu, mengajarkan yang Islam yang keras gitu. Tapi saya mmm, bilangin sama wali-wali santri tadi, mhm walaupun jangan lihat di saya background mualaf, mhm tanya sama anak-anak ibu bapak yang mhm, saya ajarkan itu seperti apa. Yang mmm, kita ajarkan situ kan adab sebagai sama orang tua seperti apa, mhm nah mhm adab makan seperti apa, nggak ada yang mhm melenceng. Jadi mhm jangan cuma melihat di saya background-nya mualaf, mhm terus mhm asal saya ngasih ajaran ke ahli santri itu yang asal saya bisa, bukan. mhm, Tapi benar-benar yang saya ngajarkan ke teman-teman, saya ajarkan ke, tetangga-tetangga juga itu seperti saya dibina dengan ustazah-ustazah saya juga. mmm, Jadi, mhm mhm eee, mhm, mindset seperti itu kan bisa hilang dengan kita gimana menghadapi teman-teman kita yang seperti itu. mhm Artinya mhm teman-teman mualaf, alhamdulillah sampai sekarang saya masih menerima teman-teman, saya masih membina teman-teman mualaf di kompleks saya. mhm Jadi mereka mhm, mau belajar Iqra, Masya belajar Allah, Iqra. Jadi, alhamdulillah, mhm saya bisa Iqra, saya ngajarin Iqra Ustazah. mhm Jadi, mhm "Maaf Bunda, saya bisanya Iqra, ayo kita belajar mhm sama-sama." Jadi mhm kan selama ini mungkin teman-teman mualaf tuh masih malu, malunya apa, karena sudah besar terus manggil guru ngaji yang kalau alhamdulillah kalau saya kan, mhm sama-sama karena kita sama-sama dari sebelah ya kan mhm saja. mhm Jadi di situ bisa membantu teman-teman mualaf, mungkin mhm mereka mhm mendengar di luar seperti apa yang Islam yang selama ini diceritakan di media sosial, mhm baik di depan mata kan bahwa sekarang Islam kita dipecah belah, "Kok Bunda ada kok ada ini, kok Bunda ada mhm seperti ini." mhm Ya insya Allah deh saya seperti aja yang kamu lihat ya ini saya, nggak ada mhm yang kalau mhm memang mereka seperti itu ya udah mereka. Kalau yang mhm selama ini mhm saya dibina di teman sama ustazah-ustazah saya seperti ini, ya Islam mhm yang saya mhm tahu mhm seperti mhm. ini. Jadi tuduhan-tuduhan miring dijawab dengan Dijawab sikap dengan yang sikap baik. gitu aja. Jadi Masya Allah. kita buktikan kepada Mhm mereka, ke mhm teman-teman mualaf. Jadi kan mereka namanya kalau teman-teman mualaf itu kan mereka masih nggak tahu apa-apa artinya ustazah. mhm Jadi, oh yang ini
kok bisa ini seperti ini, bisa ini seperti ini sih. Kamu gimana sih, Del? Aku yang seperti ini. Kalau kamu mau Mmm, ikut seperti saya seperti ini, saya mhm bilangin gitu. mhm Jadi kan mhm. nggak ada keraguan gitu saja, karena kan di lapangannya kan banyak keraguan. Jadi kan Mhm mereka sering bilang, "Kok yang sebelah yang ini, poin yang orang A bisa, orang B nggak bisa, orang C bisa." Jadi saya cuma mhm bilang, "Saya jadilah diri saya sendiri, yang mhm seperti ini, yang saat mhm ini saya mhm lakukan selama ini." mhm mhm, Masya Allah. Kemudian ini Bunda, apa pesan yang ingin Bunda sampaikan kepada orang-orang yang belum memahami Islam Mhm. atau orang-orang yang memiliki pandangan negatif terhadap Islam? Nggih. Ini ada dua pesanan Ustazah ya. Yang Mhm pesan pertama itu untuk para mualaf dulu, para mhm kita nih. mhm Para mualaf, satu pesan saya, jangan takut mengaji Islam dengan mengaji Islam dengan kafah. mhm Artinya jangan takut belajar Islam dari nol. mhm Terus kita belajar itu kita benar-benar harus cari teman yang benar-benar mengarahkan yang Islam yang benar. Artinya bukan Islam yang kita bilangin Islam di luar itu enggak benar, bukan. Yang sesuai dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu untuk para mu'alafah. Terus mhm yang kedua juga Ustaz, yang para mu'alafah ini, eee, cepatlah kita berhijrah. Artinya jangan cuma kita bisa bersahadat, tapi kita nggak melakukan apa fungsi mhm dari syahadat itu. mhm Jadi benar-benar harus kita teladani, oh saya sudah masuk Islam, Islam itu seperti apa sih? Kita mhm gali. mhm Kalau memang belum tahu di mana tempatnya, ayo nanti kita sama-sama kita mhm mencari, jadi kita mhm mhm duduk bareng sama-sama. Nah, kalau untuk pesan kedua untuk para muslimah yang di luar sana, eee, tolong jangan dinilai kami ini para mu'alaf ini, orang yang baru kenal Islam. Tapi mhm tolong deh kami ini sambil terus-terus dibina juga, mhm jangan dilepas. mhm Artinya walaupun kami sudah benar-benar di jalan Islam yang benar ini, tapi jangan dilepas. mhm Jadi tolong, yang sudah benar-benar muslim dari kecil, mhm jangan merasa sudah, "Ah, saya sudah muslim, sudah cukup dah belajarnya." Bukan, mhm karena ilmu Islam ini bukan cuma sebentar aja, kelak mhm kan kita mhm akan ketemu sama Allah, akan mhm dipertanggungjawabkan. Seumur saya ini apa yang saya kasih untuk agama Allah. Kalau mhm saya, pas saya kenal, Islam saya umur 23 tahun saja. mhm Nah, mhm artinya dari 0 sampai 23 tahun itu, apa yang saya lakukan kan. mhm Makanya saya mhm nggak mau ketika saya dari 23 sampai sekarang sudah 43 nih, saya nggak mau saya sia-siakan waktu saya. Artinya dengan hal-hal yang ya ibaratnya kalau menurut saya itu nggak bermanfaat. Bermanfaat apa untuk akidah saya? Karena benar-benar kita harus harus mencari ilmu yang benar-benar, jangan cuma kita asal mendengar dari kata siapa. Itu saja. Masya Allah. Dan terakhir nih Bunda, bagaimana Bunda berharap terdapat berkontribusi? Apa yang bisa Bunda Adel lakukan dalam memperkuat hubungan antara umat muslim dan non muslim di masyarakat? Ya, menurut saya kita wajib berdakwah di tengah umat. Mhm Di tengah umat kita menyuarakan bahwa Islam yang benar itu seperti apa, dengan mhm contoh dan teladan yang kita lakukan setiap hari-hari. Jadi mhm mungkin dari melihat, dari tutur kata kita, dari tingkah laku kita, di tengah-tengah umat, itulah mereka bisa melihati, selama ini dakwah yang kita lakukan ini seperti ini. mhm 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 mhm. Ya, Jadi yang bisa dilakukan itu adalah dengan kita melakukan kita aktivitas melakukan dakwah ya? dakwah. Karena, hubungan antara umat muslim dengan non muslim itu bisa berjalan dengan baik dengan adanya aktivitas Aktif dakwah dakwah itu ya. kita. Baik, Iya. ada pesan-pesan terakhir Bunda? Pesan terakhir, jangan berhenti untuk belajar, ngaji yang benar, cari komunitas, cari teman-teman yang benar-benar mengajak kita untuk mempelajari Islam dengan benar. Mhm Jangan cuma mendengar dari orang, tetapi kita langsung belajar sendiri ke sumbernya. mhm Silakan teman-teman mualaf, teman-teman sesama di tetangga-tetangga mencari komunitas, pengajian-pengajian yang benar-benar, membuat kita lebih dekat dengan syariat Islam. mhm. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk waktunya Bunda Sama-sama Adel untuk ngaji Ustazah. cerdas. Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita semua yang menyaksikan, dan mendengar kisah dari Bunda Adel tentang masuk Islamnya Bunda Adel hijrah dari Maluku Maluku sampai ke ke Banjarmasin. Banjarbaru.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.